Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Suryadi SPD, Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf dan karyawan yang saya hormati, yang sudah senantiasa meluangkan waktunya untuk melihat saya untuk memaparkan dan menyebarkan pemahaman serta penerapan pengalaman budaya positif yang telah saya lakukan. Budaya positif yang telah saya buat ini sudah saya terapkan sebelumnya Bapak Ibu ya di kelas saya. Nah, di sini mungkin saya akan berbagi pengalaman terkait budaya positif apa saja yang sudah saya pelajari dan sudah sebagian besar saya terapkan. Mungkin bisa dibantu Bu Evi untuk selanjutnya. Di mana kita akan membahas mengenai beberapa konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian kebutuhan dasar manusia, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Diawali dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan, sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, seperti yang ada di depan ya Bapak Ibu ya, karena kita sudah mulai mempelajari, sudah mulai menerapkan kurikulum merdeka, artinya ada berbagai macam aspek yang harus kita tanamkan kepada siswa, dan hal ini yang termasuk ke dalam dimensi profil pelajar Pancasila, di mana pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri artinya pembelajaran berpusat pada siswa yang mungkin sebelumnya ada di mindset kita, ada di benak kita bahwasanya guru sebagai pusat pembelajaran di kelas, sekarang sudah berubah menjadi siswa yang menjadi pusat pembelajarannya. Jadi guru perannya hanya sebagai fasilitator, dan di sini juga sudah sesuai dengan teori psikologi modern, di mana untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila harus memiliki 6 dimensi profil Pancasila tersebut. Nah, jadi apa saja? Yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Silakan Ibu Evi dilanjutkan. Nah, ini yang sering terjadi, miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat bersalah dan mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini yang selama ini ada di mindset kita. Ternyata ini bertentangan dengan konsep dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akhirnya sekarang diwujudkan dalam kurikulum merdeka, di mana terdapat 6 profil yang saling menguatkan sehingga terwujudnya profil pelajar Pancasila. Ini yang harus kita ubah Bapak Ibu semua untuk mewujudkan budaya positif yang baik di sekolah. Mungkin bisa dilanjutkan Bu Evi. Nah, untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, ini paradigma yang sebelumnya pernah kita tanamkan dalam diri kita sebagai guru, ternyata sudah tidak berlaku lagi, di mana stimulus respon akan berubah menjadi teori kontrol yang awalnya realitas kebutuhan kita sama. Nah, sekarang sudah harus diubah pemikiran itu, di mana setiap siswa memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi ketika kita membuat suatu model pembelajaran, itu harus disesuaikan dengan siswanya masing-masing. Gitu. Jadi mungkin kalau dulu kita akan membuat satu metode, satu model pembelajaran untuk semua siswa, akan tetapi sekarang tidak, karena siswa yang menjadi objek pembelajarnya, guru sebagai fasilitator aja. Nah, yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, itu harus kita ubah juga menjadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya Bapak Ibu, ini semua stimulus respon ini yang selama ini tertanam dalam pikiran kita, sekarang kita ubah menjadi teori kontrol yang muaranya nanti akan menjadi sebuah budaya positif. Dia bisa dilihat ya Bapak Ibu ya, dimana kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita ubah. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia,
kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di mana teori kontrolnya itu semua perilaku pasti memiliki tujuan yang selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Diubah menjadi teori kontrol, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang selanjutnya, stimulus respon. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Nah, kalau berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, guru itu hanya sebagai penuntun. Jadi, kalau diibaratkan sebagai petani, ketika dia menanam sebuah benih padi, yang akan tumbuh akan padi, bukan tumbuhan lainnya. Jadi, perlakuan si petani hanya menuntun bagaimana caranya padi itu tumbuh menjadi sebuah padi yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah, kalau misalkan kita berpikir kita nanam padi yang mau tumbuhnya buah yang lain, itu tidak akan mungkin. Nah, itulah peran guru, paradigma guru itu sebenarnya harus dirubah. Jadi peran kita sebagai guru itu hanya untuk menuntun bagaimana siswa itu menjadi yang kita inginkan. Itu apa tadi? Profil pelajar Pancasila. Mungkin bisa dilanjutkan, Bu Evi. Ini adalah disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Nah, di sini ada kesimpulan dari dua pernyataan tersebut. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kenapa harus intrinsik, Bapak Ibu? Karena siswa pada dasarnya punya pemikirannya masing-masing, punya rasanya masing-masing. Maka dari itu yang kita tumbuhkan itu adalah unsur intrinsik mereka. Kita tuntun mereka menjadi ke arah yang lebih baik, tapi bukan caranya kita mengubah. Karena pada dasarnya manusia itu sudah ada kodrat alamiahnya. Kodrat alamiahnya itu dipadukan dengan kodrat zaman. Jadi kita hanya bisa menuntun aja, tidak merubah bagaimana pemikiran mereka masing-masing. Karena mereka pasti punya rasanya masing-masing. Seperti itu. Bisa dilanjutkan, Bu Evi? Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan dan contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Sebenarnya ada 6, karena ini terlalu panjang dan terlalu banyak, saya pastikan menjadi 4 saja, di mana profil pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian IBO Primary Years Program atau disingkat PYP itu memiliki dimensi juga. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dari keempat organisasi ini, yang dianggap paling cocok untuk sekolah kita saat ini adalah yang profil pelajar Pancasila. Ya, yang ketiga ini bukan berarti tidak cocok, tapi beberapa sekolah sudah menerapkan yang IBO ini. Tapi untuk sekolah pada umumnya kita, karena ada panduannya dalam kurikulum Merdeka, jadi kita menggunakan profil pelajar Pancasila sebagai contoh dari nilai-nilai kebajikan yang bisa dilaksanakan di sekolah masing-masing. Karena nilai-nilai kebajikan itu bisa dilaksanakan sesuai dengan prinsip sekolahnya masing-masing. Jadi yang dianggap cocok yaitu yang tadi, profil pelajar Pancasila. Mungkin bisa di next, Bu Evi. Ini kebutuhan dasar manusia. Sebelum saya bahas apa saja kebutuhan dasar manusia, kita bahas dulu pengertiannya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia, di mana bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan.
dan ini semua yang ada pada murid kita Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengajar, ketika kita membuat program pembelajaran, kita tidak boleh mengacuhkan 5 kebutuhan dasar ini, ya, di mana siswa juga bertahan hidup memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Keamanan dia dalam sekolah juga harus diperhatikan, di mana siswa juga harus nyaman dalam bersekolah, siswa juga nyaman dalam menerima pelajaran. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima ini yang paling banyak kita temukan, di mana mungkin saya sudah pernah lihat kasus di salah satu kelas, anak tersebut di kelas sebelumnya tuh cenderung pendiam. Kemudian setelah naik ke kelas selanjutnya, sama guru tersebut sering banget dipanggil, bukan dalam artian negatif ya, cuma sering diakui keberadaannya. Nah, ini merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa itu sendiri. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap dan diakui. Ini juga salah satu tadi yang akhirnya menumbuhkan motivasi siswa tersebut, karena mereka merasa ingin diakui di kelas. Mereka ingin merasa saya ini ada walaupun saya kurang dalam akademik, walaupun kurang dalam kegiatan belajar, tapi dia bisa menumbuhkan hal-hal lain mungkin dari bidang psikomotornya gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah kebebasan, di mana mandiri, memiliki pilihan dan mencoba hal-hal baru. Ini yang sering banget kita terapkan di proyek P5, ya kan, di mana siswa nanti kita arahkan untuk membuat sebuah proyek secara mandiri dan mereka mencoba hal-hal baru. Ini merupakan salah satu juga dari 5 kebutuhan dasar tersebut yang wajib dipenuhi. Kemudian kesenangan, di mana bermain, humor, antusiasme, serta tertawa merupakan salah satu dari nilai-nilai dari kesenangan. Mungkin bisa dilanjut Bu Evi. Nah, Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk mendapatkan imbalan, kemudian untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini Bapak Ibu, ya ada 3 ternyata, dan 2 yang paling kiri itu adalah yang negatifnya. Jadi yang positifnya itu harus dari dalam biasanya, karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, dibandingkan dengan unsur ekstrinsik. Bisa dilanjutkan, Ibu? Ini kita selanjutnya akan membahas mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi, di mana hukuman itu sendiri biasanya itu tidak terencana. Murid tidak tahu apa-apa yang terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Contohnya, ketika anak tersebut melanggar tata tertib yang kayak buang sampah sembarangan, dan situ tidak ada kesepakatan kelas akan sanksinya. Biasanya guru akan panggil, sini kamu, ini kamu sekarang ambil sampahnya, buang ke tempat sampah. Nah, itu merupakan salah satu yang dinamakan dengan hukuman karena bersifat tidak terencana. Ya gitu ya. Bisa dilanjutkan, Bu Evi? Dan ini yang disebut dengan konsekuensi. Biasanya terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Ini contoh kecilnya ketika anak terlambat datang ke sekolah. Karena kita punya aturan, bagi siswa yang terlambat ke sekolah itu akan lari mengelilingi lapangan 3 putaran semisal. Nah itu karena memang aturannya sudah tertulis. Nah itu dinamakan dengan konsekuensi. Jadi ada perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu tidak terencana, sedangkan konsekuensi itu diterapkan berdasarkan kesepakatan. Kalau ada yang melanggar, ya udah sekarang terima konsekuensinya. Biasanya seperti itu. Yang terakhir adalah restitusi, di mana restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di mana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, ciri-cirinya, kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid
untuk mencari solusi sendiri. Jadi ada satu contoh misalkan seperti ini. Ketika siswa jahil sama temannya, kemudian kita tidak langsung menghakimi siswa tersebut. Kita panggil siswa tersebut, kita tanyakan bagaimana kronologinya, kita tanyakan bagaimana perasaannya ketika melakukannya, dan kita carikan solusinya. Itu yang dinamakan dengan segitiga, itu yang dinamakan dengan restitusi. Maaf, restitusi. Ya, bisa dilanjutkan. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol guru yang mungkin sering kita jalani, di mana apakah saya sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol guru ini, kira-kira sebelum saya lanjut, menurut Bapak Ibu, adakah yang cocok untuk diri Bapak Ibu sendiri? Kira-kira gimana? Ada? Sebagai apa? Tidak apa-apa, sebelum kita lanjut, kira-kira aja, saya sudah pernah melakukan sebagai apa? Teman. Ada lagi? Ada mungkin sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah? Semantau. Hampir semuanya sudah pernah dilakukan ya, termasuk penghukum juga ya. Berteman tapi kenyataannya jauh dari teman. Ya. Ya, gitu. Kalau anak tuh nyapa itu kan teman, kalau nggak nyaman mungkin nggak mungkin berteman. Iya, betul. Di situ mungkin ya penghukum lah. Iya, betul. Dan saya pribadi pun sebelum mendapatkan materi ini, saya tahu bahwasanya saya berada di posisi mana sebaiknya. Saya itu sering banget berada di posisi penghukum, mungkin sebagai pemantau atau membuat merasa bersalah, itu mungkin saya pernah jalani semua. Nah, sebelum saya ada di salah satu titik, ternyata ini yang paling baik untuk saya jalani dalam melakukan posisi kontrol. Mungkin bisa dilanjutkan Bu Evi. Nah, ini adalah yang tipe penghukum, di mana seorang penghukum bisa menghukum menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kemudian, kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa terpercaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Padahal itu mungkin cara yang kurang tepat ya Bapak Ibu ya. Karena pada dasarnya ya seperti yang saya sebelumnya bilang, sebelum saya mempelajari materi-materi seperti ini, saya sering banget melakukan ini ya, secara tidak sadar. Ternyata posisi seperti ini tidak sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana guru sebagai penuntun. Kalau seperti ini mungkin arahnya bukan penuntun tapi pengubah. Apa yang dia lakukan harus sesuai dengan keinginan saya. Begitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Bisa dilanjutkan Bu Evi. Yang selanjutnya adalah pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, ini mungkin secara tidak sadar juga Bapak Ibu pernah ada di posisi kontrol ini. Pasti ada semua. Kadang seakan-akan membuat mereka itu semakin bersalah akan apa yang dilakukannya. Nah, itu ya. Termasuk saya mungkin saya pernah ada di posisi kontrol seperti ini. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, ini ada di posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antar guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Kemudian, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini posisi sebagai teman. Mereka yang guru-guru yang berada pada posisi kontrol teman ini akan
seringkali mengucapkan kata-kata demikian. Hal negatifnya adalah posisi teman, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Contohnya Bapak Ibu ya, ketika murid itu sudah senang sama satu guru, ketika gurunya berhalangan hadir digantikan dengan guru lain, sikapnya akan berubah. Yang tadinya orangnya itu mungkin bisa diatur, nyaman ketika belajar, ketika guru tersebut tidak masuk, berhalangan hadir, ini yang akan jadi masalah karena dia akan ketergantungan. Nah itu ketika posisi sebagai teman. Jadi mungkin banyak juga Bapak Ibu termasuk saya yang pernah melakukan ada di posisi kontrol tersebut. Bisa dilanjut Bu Evi? Nah ini sebagai pemantau, di mana guru memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah peraturannya apa? Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Nah ini adalah posisi pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Kemudian posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol muridnya. Jadi ketika misalkan ada anak yang terus-terusan memiliki kesalahan, itu ada catatannya. Ayo, ini Bapak punya catatannya nih. Kamu udah berapa kali bolos, ya. Jadi kita tahu kan konsekuensinya apa. Misalkan kalau misalkan udah 3 kali berturut-turut nggak masuk, berdiri di depan kelas. Nah, seperti itu biasanya posisi pemantau. Bisa dilanjut tuh, Bu Evi. Nah, ini adalah posisi terakhir di mana manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Ya gitu Bapak Ibu ya. Nah, seorang manajer ini akan berkata apa yang kita yakini, kembali kepada keyakinan kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian apakah kamu meyakininya? Kemudian lagi, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Mungkin dari kelima posisi kontrol yang tadi sudah saya jabarkan, kira-kira yang paling baik yang mana nih Bapak Ibu? Ya, karena pada dasarnya posisi manajer ini kembali lagi ya, memberikan kepada siswa tanggung jawab akan dirinya. Kita sebagai guru hanya bisa menuntun, kembali lagi, bukan merubah apa yang sudah ada pada diri murid tersebut. Nah, dan solusi dari permasalahan siswa itu sebenarnya ada satu, restitusi, melakukan restitusi yang nanti akan saya bahas. Bisa dilanjutkan Bu Evi? Ini keyakinan kelas. Sebelum kita menjalankan restitusi, pada dasarnya mungkin Bapak Ibu ketika masuk dengan murid yang baru akan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan, di mana keyakinan kelas ini merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Nah, biasanya keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi tidak atas dasar guru saja yang membuatnya, tapi bersama-sama dengan murid. Ketika murid mengatakan tidak boleh datang terlambat Pak, tidak boleh makan di kelas Bu. Nah, itu kesepakatan yang dibuat bersama. Inilah yang nantinya akan menjadi pengingat kepada para murid. Bisa dilanjut Bu Evi? Nah, adapun pembentukan keyakinan kelas itu sendiri yang pertama bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal.
Artinya tidak memilih salah satu suku, agama ataupun apapun itu. Jadi semuanya itu bisa terakomodir. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi yang namanya keyakinan kelas, nilai-nilainya harus positif supaya timbul budaya positif ya. Dan gak usah banyak-banyak, paling tidak sedikit 3 atau 5 peraturan yang bisa mereka ingat sehingga bisa terus diterapkan secara konsisten. Bisa dilanjutkan Bapak? Ini yang dinamakan dengan segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tindakan atau 3 kegiatan. Yang pertama dimulai dari menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Oke. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, apa sih menstabilkan identitas? Ini adalah langkah pertama dalam segitiga restitusi, di mana bagian dasar dari segitiga restitusi ini adalah bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Nah, di sini kita ada cara-cara tertentu. Misalkan ketika anak tersebut berbuat salah, melakukan kesalahan itu kita jangan langsung menghakiminya, tapi bisa kita katakan kalimat-kalimat seperti di bawah ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi bagaimana? Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, sehingga ketika mereka melakukan kesalahan, mereka tidak terasa terpojokkan. Tidak merasa dipojokkan benar-benar saya itu salah, saya itu gagal. Padahal ada yang mereka bisa ubah, ya. Di situ Bapak Ibu ya, ada yang mereka bisa ubah sehingga mereka bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Bisa dilanjut. Ini menstabilkan identitas ya Bapak Ibu. Adalah tahapan pertama dalam segitiga restitusi. Kita tanyakan dulu bagaimana permasalahannya, kemudian kronologinya seperti apa. Silakan bisa dilanjutkan. Nah, tindakan yang kedua yaitu adalah validasi tindakan. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan. Maka dari itu apapun yang dilakukan oleh siswa pastilah memiliki tujuan. Ketika mereka melakukan kesalahan, kita tanyakan tujuan mereka itu seperti apa melakukan seperti itu. Apa yang mereka ingin capai ketika mereka melakukan kesalahan. Bukan berarti kita harus menghakimi, kamu salah, ini begini. Nah, itu tidak sesuai dengan proses dari segitiga restitusi, di mana segitiga restitusinya adalah sebuah dialog antara guru dan siswa untuk mencapai solusi dari permasalahan yang ada pada siswa tersebut, sehingga siswa tersebut bisa merasa lega pada dasarnya, bisa merasa lega, masalah mereka terselesaikan. Biasanya kita akan menanyakan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi kita bukan membenarkan tindakan dia, tapi kita coba gali, kita lihat permasalahannya itu bagaimana jelasnya. Itu divalidasi tindakan. Silakan dilanjutkan BFP. Dan yang terakhir yaitu adalah keyakinan kelas. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Nah, maka dari itu setelah kita stabilkan identitas, kita tanyakan apa yang dilakukan, kemudian kita tanyakan kembali pada validasi tindakan yang salah, kita tanya kembali tujuan siswa tersebut melakukan itu tuh apa. Nah, ini kita tanyakan keyakinan kelas, apakah kegiatan atau perbuatan yang dilakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas. Kita ingatkan kembali bahwa setiap kelas itu memiliki keyakinan kelas, gitu Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas itu bisa terus diterapkan ya, karena memang keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dan bermusyawarah antara guru dengan peserta didik. Itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah kata-kata yang akan sering dilontarkan ketika ada di menanyakan keyakinan.
dimana apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, kemudian apa nilai-nilai umum yang kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau menjadi seorang orang yang seperti apa. Itu merupakan salah satu contoh dari keyakinan kelas. Pertanyaan keyakinan kelas. Ya, bisa dilanjutkan. Nah, ini adalah penutup dari saya. Pada intinya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Mungkin ini penutup dari saya. Apabila ada pertanyaan atau mungkin tambahan dari Bapak Ibu, saya persilahkan. Ada tambahan Bapak Ibu? Ya, silakan Bu Heni. Yang tadi yang hukuman ya, penghukum. Oh ya. Saya pernah terjadi ya pada diri saya menghukum. Nah, ada siswa melakukan pelanggaran. Contohnya anak bermain bola. Setelah bermain bola, dia menyadari kesalahannya. Nah, saya memberikan teguran atau nasihat. Nah, dia bilang, "Bu, karena saya salah, ambil aja bola itu atau belah aja bola itu." Nah, saya bilang, bola jangan dibuang. Kamu gunakan bola itu bermanfaat buat kamu. Buatlah bola itu alat peraga menunjang kamu belajar. Akhirnya dia berpikir, saya mengatur pola pikirnya agar lebih maju. Apakah itu masuk hukuman itu, Pak? Ya. Oke, terima kasih Bu Heni. Kalau kita mengalir aja, mau teman-teman ada sambil diskusi untuk mempertanyakan apa yang ada di depan, nggak apa-apa, silakan. Jadi ya termasuk ke dalam penghukum apabila memang kita yang namanya guru kadang suka ideal. Ini salah, itu salah. Ini bukan begitu, harusnya begini. Ya, padahal mestinya kita ketika ada di posisi manajer, ya kalau memang nanti Bapak Ibu sudah ada di posisi manajer, pasti Bapak Ibu akan melakukan segitiga restitusi, di mana proses dalam pengambil alih pengambil alihan kasus tersebut itu Ibu akan bijak, Bapak Ibu akan bijak dalam menyelesaikannya, karena kita sedang menjalani segitiga restitusi, dimulai dari menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, serta memberikan keyakinan kelas. Artinya apa? Ketika siswa melakukan kesalahan, tanyakan dulu bagaimana kronologinya ketika main bola sampai kena kaca, semisal kena kaca, pecah, itu bagaimana kronologinya. Tapi dengan catatan, ketika kita ada di posisi manajer, ya kita jalankan segitiga restitusinya. Tanyakan dengan baik bagaimana supaya siswa tersebut tidak terpojok dan tidak merasa saya salah, saya menjadi orang yang gagal. Jangan sampai seperti itu. Tanyakan memang sesuai dengan segitiga tadi, menstabilkan identitas dulu, kemudian dijalankan dengan validasi tindakan. Nah, setelah apa yang kamu perbuat tadi, kira-kira dampaknya bagi kamu bagaimana? Apakah kamu bisa merubah kegiatan yang tadinya merugikan kamu menjadi lebih baik? Nah, seperti memang kalau memang mereka sudah menyadari apa yang jadi kesalahan mereka, kuatkan lagi dengan keyakinan kelasnya. Nah, sebagai penghukum sebenarnya lima posisi kontrol ini secara tidak sadar kadang kita ada di posisi itu. Sekalipun kita ambil posisi manajer, ideal dengan posisi manajer, sekalipun itu tanpa disadari, mungkin kadang siswa kan suka suka anarkis, kadang suka bikin gemes, ya. Nah itu bisa jadi secara tidak sadar kita ada di posisi penghukum kan, atau ada di posisi membuat merasa bersalah kan, gitu. Kadang tanpa disadari ya Bapak Ibu semua di situ. Tapi dari kelima kontrol posisi tersebut ada hal yang memang satu yang terbaik dari empat lainnya, gitu ya. Dari yang tadi posisi manajer itu sepertinya untuk mencakup semua posisi kontrol. Tapi ya namanya manusia, kembali lagi, namanya manusia kadang suka lewat batas, kadang suka hilang. Karena manusia adalah tempatnya lupa. Gitu. Mungkin itu sih Bu Heni jawaban dari saya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menambahkan?
Oke. Pak Sir, ada yang mau nambahkan? Dikit kali Pak. Oh iya, terima. Tadi kelima posisi itu akan tergantung bagaimana kondisi anak di kelas berarti kali ya. Tapi dari kelima itu kan tadi salah satunya mungkin yang terbaik. Keempatnya itu sebenarnya bukan tidak baik ya. Cuman mungkin kita jangan terlalu lebih dominan ke posisi yang mana gitu kan. Contoh kasus ini Pak Rahman. Kadang-kadang teman tuh pada ketawain, udah masa dari esok bu ngapain anak dipaksain. Kadang-kadang itu kan salah satu ibarat menuntun anak harus berubah kan, padahal kan bukan itu kan. Harusnya kita menuntut ya kalau selesai ya silahkan lanjut, kalau enggak ya biarkan aja, kalau mau udah jam pulang harus pulang. Kalau saya prinsipnya seperti itu cara saya. Misalnya anak, Pak cuma 3 aja ya Pak kerjaan, ya udah nanti lanjut lagi besok. Kadang-kadang kita harus maksa kan anak, harus selesai nih, kita sambil nungguin. Apalagi yang paralel kan kasihan, harusnya dia masuk ternyata kelas sebelumnya anak masih diajarin, masih ditutup, masih diapain. Kadang-kadang di situ kendalanya kita Pak. Makanya posisi itu ya mungkin akan muncul ketika kondisi kelasnya ya seperti itu gitu. Nanti itu Ya, terima kasih Pak Sir. Mungkin sedikit tambahan dari saya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara itu sendiri ya Bapak Ibu, di mana guru sebagai penuntun. Nah, kita nggak bisa ketika jadi petani itu memaksakan ketika nanam padi hari itu harus tumbuh. Ketika baru jadi dari benih kita tanam, kita dari rumput itu langsung besok harus tumbuh. Kita tidak bisa memaksakan seperti itu. Nah, karena tugas kita hanya menuntun bagaimana cara tumbuhan itu tumbuh menghasilkan padi yang kita inginkan. Nah, peran kita sebagai guru itu seperti itu. Jangan pernah memaksa anak, karena pada dasarnya anak memiliki kodrat alamiahnya masing-masing. Ya. Kadang tadi seperti Pak Sir bilang, kadang kita akan berada pada posisi kontrol tertentu tergantung situasi peserta didik itu sendiri. Nah, itu ya Bapak Ibu. Tapi tidak dipungkiri mungkin Bapak Ibu semua akan menerapkan yang terbaik ya sesuai dengan posisi kontrol yang tadi kita bahas. Yaitu mungkin ada posisi manajer itu yang paling bagus ya dari semua posisi. Bukan berarti yang 4 itu tidak bagus. Karena kan kita terbawa suasana anak-anak yang ini belajarnya hiperaktif ya kan. Dan kita menghadapi begitu banyak murid itu tantangan sendiri buat guru. Tapi kita bisa mengatasi itu menggunakan 5 posisi kontrol. Ya bukan berarti hukum itu nggak bagus. Kadang mungkin sesekali kita harus menjalankan posisi tersebut biar ada efek pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Biar ada efek pembelajaran berubah menjadi bukan berubah mengarah kepada hal yang lebih baik lagi. Gitu. Karena pada dasarnya kita cuma menuntut tadi itu. Ya mungkin gitu dari saya untuk tambahan yang pasur. Teman-teman sekalian, yang lainnya ada lagi? Ada? Ayo Pak Endang boleh. Tolong membedakan deh antara sekarang paradigma guru berubah ya dari zaman dulu dengan zaman sekarang. Sepertinya zaman dulu pun ini hasil kita dari zaman guru zaman dulu gitu kan. Kita ini pun bisa dibilang berkarakter ya. Itu merubah menurut saya. Kita merubah dari yang kurang pintar jadi pintar. Ini produk dari zaman guru zaman dulu ini kita. Sekarang kan menuntun. Yang ingin saya penasaran, merubah dengan menuntun itu bedanya apa yang signifikan? Sedangkan proses hasilnya sama. Kita berkarakter, kita jadi guru, ada jadi dokter, gitu kan? Itu apa? Baik, terima kasih Pak Endang. Kalau menuntun itu gini Pak Endang, misalkan pada dasarnya setiap orang itu punya karakteristiknya masing-masing, ya kan? Punya hal-hal yang memang jadi identitas dia, dan guru itu tidak bisa memaksakan kehendak ketika dia tidak bisa pada satu hal. Itu kita tidak bisa memaksa. Itu kita ya sudah, kalau memang sudah tidak bisa dengan satu hal itu, kita tuntun ke arah yang lain. Mungkin ketika dia akademiknya kurang, kita tuntun kepada minat dan bakatnya. Kita tuntun kepada hal-hal lain. Mungkin akademik kurang, psikomotor bisa. Nah, kalau zaman dulu kan ketika harus hafal perkalian dan pembagian wajib 1 sampai 100 misalnya. Itu kan lebih ke arah ini ya, mengubah paradigma, padahal dia tuh memang belum mampu itu untuk mengarah ke situ. Nah, kita tuntun bagaimana caranya, mungkin dengan penjumlahan berulang dulu. Nanti lama-lama dia terbiasa, kita tuntun. Kalau memang tidak mampu, ya kita tuntun ke yang lainnya. Mungkin kata menuntun di sini juga bisa diidentikan dengan penggunaan metode pembelajaran.
setiap orang itu berbeda karakternya. Jadi kita tidak bisa samaratakan. Satu, misalkan si A bisa menggunakan discovery learning, belum tentu si B bisa kita gunakan hal yang sama gitu. Mungkin dengan cara yang lain yang bisa kita tuntun, dengan cara yang lain bisa kita ajak mereka supaya menjadi lebih baik gitu. Itu sih mungkin pandangan saya. Kata menuntut, kita hanya menuntut kodrat alamiahnya dia yang sudah terbentuk dari lahir, sedangkan merubah itu kita yang merubah kodratnya dia sehingga mereka akan ada keterpaksaan dalam diri mereka masing-masing. Begitu. Terima kasih Pak Anda. Mungkin yang lain ada tambahan atau pertanyaan? Apabila cukup, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan paparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.